Oke, terlihat ya? Tampilannya sudah terlihat? Saya memperlihatkan chapter 1 sampai 3 kita. Terlihat, Ada? Bu. Ada, Oke, Bu. tampilan tadi saya memperlihatkan bahasan kita sedikit. Ini kita sampai sini ya. Jadi ini bahasan yang tadi kita bahas. Tulisannya terlihat? Terlihat. Terlihat, Bu. Oke. Nah, ini ada faktor kelima itu kita harus perhatikan aspek graphic user interface-nya. Jadi graphic user interface itu tampilan di suatu web. Itu disebut dengan GUI. Gitu. Jadi warnanya, bahasanya, simbolnya ini harus dipahami sehingga pengunjung itu enjoy gitu pada saat mengunjungi website kita. Nah, struktur link, navigasinya, navigasi tombol-tombolnya gitu ya, tampilan visualnya, konten isinya yang paling utama. Itu rapi, teratur gitu ya, hingga orang mudah untuk memahami. Nah, ini unsur-unsur website itu ada domain. Tadi saya sudah bahas domain itu adalah nama. Domain itu adalah nama yang kita buat untuk memberi label rumah kita, rumah website kita gitu ya. Sehingga ketika orang mau main ke rumah kita, kita mudah gitu untuk menyampaikan bahwa oke, rumah saya namanya misalnya toko online atau misalnya toko saya misalnya gitu ya, itu nama saya. Sama seperti kalau misalnya ditanya di mana alamatnya, kalian kan menyebutkan nama rumah. Nah, ini juga sama, domain nanti plus ada URL itu adalah penamaan atau alamat jelas nama rumah kalian gitu ya. Jadi domain ini adalah penamaan untuk mengidentifikasi sebuah situs di internet agar orang bisa mengunjungi dan paham domain. Biasanya nanti digunakan sebut dengan URL ya. Nah, atau uniform request locator, ini URL, ini contoh URL-nya. Nah, terus ada generic domain. Generic domain itu spesifikasi pada suatu domain. Biasanya kita nanti dikasih pada saat domain itu kan kita harus beli ya. Beli, jadi pada saat kita beli itu nanti dia akan ada pilihan. Apakah kita mau pakai com gitu ya, com, ada net, ada edu, ada gov, ada mil, ada org. Atau ini perbedaannya mungkin kalian sudah baca ya perbedaannya atau apa. Ini biasanya kalau com ini untuk global keseluruhan ya. Kalau edu ini untuk pendidikan, education. Gov ini untuk government. Government kalau pemerintahan biasanya ada misalnya Diskominfo Gov Jabar Gov misalnya, Jabar Gov ID misalnya. Ada ORG ini untuk organisasi. Nah, ini sejenis domain generik. Biasanya disebut dengan top level domain, ini berafiliasi dengan negara, setiap negara beda-beda. Kalau Indonesia ada .id itu Indonesia. Kalau Malaysia itu .my gitu ya. MY gitu itu .my. Kalau Amerika US gitu kan. Nah, itu salah satu generic domain juga. Terus ada ini saya bahas tadi yang country specific domain. Ini tadi yang Indonesia .id, ada .ac.id ini untuk akademik gitu ya, ada sch.id ini juga untuk pendidikan. Ada ma ini domain-domain dengan 2 huruf ekstensi ya, yang biasa sering disebut dengan second level domain. Kalau Indonesia ID, kalau Australia EU gitu ya, kalau Jepang tuh JP, jadi selalu ada .jp gitu ya belakangnya. Kalau kita .id gitu kan itu sama. Ini domain ini dioperasikan di setiap negara itu berbeda-beda. Ini nanti kalian bisa lihat ya. Nah, ini berikutnya selain domain ada hosting. Hosting ini gimana caranya kita mengirim atau mempublish atau memberikan tempat untuk semua informasi yang ingin kita sampaikan di web itu bisa dilihat banyak orang. Itu namanya hosting. Hosting ini kita memerlukan suatu ISP. ISP itu Internet Service Provider. Jadi kayak kita harus berlangganan, kalau ISP itu ya bisa kayak Sentrin, Indosat, Bisnet, nah itu ISP. Dia yang memfasilitasi memberikan tempat untuk si website yang kita sudah rancang tadi bisa publish.
bisa hosting gitu ya. Nah, ini biasanya ada ukuran-ukuran yang disiapkan pada kita harus nyewa kan, bayar ya pada penyedia hosting. Ini biasanya dihitung per berapa besar byte atau gigabyte file yang akan kita simpan di atau yang akan kita hosting gitu ya. Rata-rata ada penyewaannya dihitung per tahun. Tapi tidak terlalu mahal sih kalau yang masih awal-awal itu. Mungkin kita bayar hanya misalnya nyewa servernya, gitu. Orang bilang server ya. Server itu berarti kita harus ada tempat media agar si hosting kita itu ada tempat di internet agar bisa dilihat sama orang. Nah, itu sekitar nggak terlalu mahal sih. Per tahun itu ada yang sekitar starting 700-800, tapi ada juga yang free. Nanti kalian saya kasih link kalau misalnya ingin sampai tugasnya bisa sampai di hosting dan bisa saya lihat atau bisa dilihat sama banyak orang. Nah, mungkin ini aja ya. Bahasa script atau program tadi kita bahas, kita akan bahas nanti menggunakan HTML atau ASP, dan website, sama publikasi. Melihatnya kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke 3 ya, itu tentang HTML. HTML bentar lagi nanti kita bisa buka. Jadi HTML ini salah satu bagian untuk kita membuat suatu dokumen yang bisa diakses dan bisa dilihat banyak orang, gitu ya. Ini disebut dengan Hypertext Markup Language, gitu ya, itu kesingkatannya. Ini standar yang digunakan untuk menampilkan dokumen web, ya, agar teks yang kita atau dokumen yang akan kita tampilkan itu bisa terlihat pada web page, gitu ya, dan bisa dilihat sama banyak orang di seluruh dunia. Jadi apa yang bisa ditambahkan ada HTML. Di HTML ya ada script image, audio, video, ya, tabel, form, list. Nanti kita akan belajar setiap minggu. Mungkin hari ini lah ya, mungkin ya nanti semoga bisa diaplikasikan untuk hari ini. Browser ini ya boleh pakai yang tadi saya bahas. Ada Internet Explorer, ada Mozilla, ada Chrome, itu browser yang kita perlukan, editornya, HTML-nya, bisa pakai FrontPage, Dreamweaver, Notepad, atau Sublime. Tapi saya harapkan nanti setelah ini kalian bisa install Sublime ya, agar mudah edit untuk editornya. Nah, ini yang CSS yang tadi saya bilang tadi, Cascade Style Sheet, ini untuk menyederhanakan atau mengizinkan desain untuk menciptakan desain, modifikasi huruf, memberi warna, spasi pada dokumen HTML. Nanti di HTML itu ada yang disebut dengan selektor, deklarasi, nanti kita bahas berikutnya apa itu selektor, apa itu deklarasi. Ini kemarin apa aja yang ke dalam HTML, ya. Ini beberapa tag yang sudah dibahas, kalian sudah juga minggu ini ya, tugas untuk minggu ini membahas tentang tag-tag HTML. Nah, HTML itu terdiri dari tag, elemen, sama atribut. Nah, ini beberapa fungsinya. Ini fungsi kurung buka dan kurung tutup ya. Untuk memberi namaan ya berarti kita harus menggunakan ini. Tag-tagnya ada tag untuk memberi background, memberi heading, ada ini banyak sih. Ada sekitar 350-an lah ya, kalau nggak salah ya. Tapi kita akan menggunakan beberapa tag-tag yang paling sering digunakan saja. Jadi tidak semua harus hafal, tapi tag-tag tertentu yang paling sering kita gunakan untuk kita membuat paragraf, untuk kita membuat dokumen, gambar, tabel, itu nanti lebih mudah. Nah, itu paling. Nah, sekarang boleh saya off-kan dulu. Boleh, Iqbal boleh ini dimulai coba dibuka notepad-nya. Notepad aja, Bu. Notepad ya, notepad aja dulu untuk screen di present aja. Di present, terus kita belajar Hello World dulu. Semua saya harap sudah membuka notepad-nya. Semua sudah membuka notepad, oke. Hari ini kita akan belajar bahasa pertama pada saat kita belajar HTML itu adalah mengetik atau menampilkan Hello World yang ada di website kalian. Nah, yang pertama harus dilakukan,
Nah, ini tag-tag dasar HTML ya. Yang pertama itu kita harus membuat satu dokumen HTML. Di mana HTML ini pembukanya akan seperti ini, kurung buka, kurung tutup, dan di mana setiap tag ini pasti akan selalu ada penutupnya, yaitu penutupnya ditandai dengan tanda slash. Jadi kalau di atasnya ada HTML, di bawahnya akan ada penutup HTML-nya. Terus terdiri dari HTML, ada head, ada judul, title ya, sama body, gitu ya. Ini untuk atasnya, untuk judul tahapan dasarnya. Nah, ini untuk yang lain boleh mengikuti mengetik ya. Nanti dikasih waktu. Nah, ini untuk judul pembelajaran kita hari ini, yaitu kita mengetikkan hello world. Hello world ini akan tampil di tampilan awal ya. Dan selalu ketika ada title, dia akan selalu diakhiri dengan tanda kurung tutup slash. Ini juga sama, ketika ada file HTML di awal, diakhiri juga akan selalu ada penutup untuk slash HTML. Body juga sama, body ini berarti tentang konten nanti, ya, konten atau isi apa yang akan kalian isi ke dalamnya. Nah, ini nanti berikutnya ya, ini untuk tag-tag ini apa? Tag untuk, oke, selanjutnya di save dulu aja, sebentar. Jangan dulu save, tapi kalian bikin dulu folder deh. Pertama kalian bikin folder dulu di drive D kalian. Nah, kasih nama foldernya latihan. Atau apa ya, pertemuan 1 ya, mungkin boleh. Boleh pertemuan 1. Pertemuan 1, bikin dulu. Setelah itu, setelah pertemuan 1, oke, setelah itu ketikan file yang ada di sini tadi, ketikan dulu di notepad kalian. Semua sudah buka? Ketik seperti yang ada di sini. Setelah diketik, kalian kasih nama latihan 1 dan jangan lupa dikasih .html. Ini kasih nama latihan 1. Latihan 1. Oke. Yang lain sudah semua? Kalau ada yang belum, belum lagi bikin. Oke. Buat aja dulu seperti ini ya, teks seperti ini. Jangan lupa buat folder di dokumen di drive D-nya. Sudah semua, buat folder dan di save latihan 1.html. Jangan lupa titik HTML-nya jangan sampai ketinggalan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, jangan lupa di save as. Save as. Save as tadi dengan nama latihannya yang disimpan di folder pertemuan 1 ya. Kalian simpan di folder pertemuan 1 dan di save as dengan nama latihan 1.html. Sudah semua? Nah, ini struktur untuk HTML ya, di mana dia ada judul, ada kepala, sama seperti manusia ya. Ada kepalanya, ada bodinya, banyak gitu ya.
ada isinya. Nah, ini struktur dari HTML. Pasti semua HTML akan mengandung isi standar yang paling awal adalah seperti ini. Ada HTML-nya, itu ada head-nya, ada kepalanya, ada ada badannya, bodinya gitu ya. Sorry, ada isinya, isi judulnya, terus ada isinya. Lalu 3. Dan setiap tag HTML ini pasti akan selalu setiap ada HTML ini pasti akan diakhiri dengan slash. Jadi kalau misalnya ada head, pasti ada head untuk menutup satu komen atau satu perintah di sini. Title juga sama. Ketika ada title berarti judul. Kita mau kasih judul, ini namanya hello world. Pasti nanti ditutup dengan title slash. Ini juga sama. Kalau misalnya ada head, berarti kita harus tutup dengan slash head. Kalau misalnya ada body, pasti kita akan tutup dengan slash body. Sampai itu HTML. Nah, terus setelah save, semua sudah ya save? Setelah save, tadi kalian boleh kembali ke file, ke folder pertemuan 1. Iqbal tadi simpen di pertemuan 1 ya? Iya, Bu. Pertemuan 1, boleh Iqbal masuk ke pertemuan 1. Nah, setelah itu cari file yang tadi, yang latihan.html. Latihan.html. Masuk ke file yang tadi dulu, Iqbal. Folder yang tadi ya, Bu. Masuk ke folder dulu aja. Nah, ini kan. Nah, tadi masuk ke pertemuan 1. Mana pertemuan satunya tadi? Sini ya. Nah, ini pertemuan 1 kan? Ketika diklik akan keluar latihan 1. Nah, latihan 1 ini kebetulan Iqbal sudah langsung link ke Chrome ya. Kalau kalian belum, kalian boleh klik kanan, klik masuk ke folder lagi. Ketika misalnya ada yang belum ini, masuk ke folder yang tadi. Nah, klik kanan, coba klik kanan. Nah, boleh open with. Nah, kalian mau pakai apa opennya? Boleh pakai Google Chrome, kalian tersedia apa? Kalau misalnya nggak ada Chrome, misalnya ada Mozilla, Firefox juga boleh. Nah, Firefox juga boleh. Nah, di sini Iqbal dia udah auto menggunakan Google Chrome. Nah, berikutnya kalian tinggal klik-klik aja, dia otomatis akan coba diklik yang ini, Iqbal, yang latihannya. Ketika diklik, dia akan keluarlah judulnya, yaitu coba diklik. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuat tag-tag HTML. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya coba cek chatnya dulu ya. Oke. Save-nya dalam bentuk yang bisa ya. Kalila sudah sukses belum? Save-nya dalam bentuk .html. H1 itu paragraf. Sebenarnya itu untuk pertemuan berikutnya, next berikutnya, tapi nggak apa-apa. Ada tuh sebenarnya tag yang kita gunakan itu adalah H1. Oke, Kalila udah sukses. Jadi H1 itu kalau misalnya kita ingin membuat misalnya hello world, kita ingin membuat nama, kita ingin membuat alamat, kita ingin membuat telepon gitu ya. Nah, itu coba Iqbal dicontohkan untuk yang H1. Nah, H1 itu buat apa? Itu untuk paragraf. Kita belajar H1 ya sekarang ya. H1, H2, nah ini Iqbal H1. Nah, berikutnya coba jangan ujian tanpa H1. Oke. Ada satu lagi tulisan. Ada satu lagi tulisannya. Hello world. Terus Iqbal tulis di bawahnya. Di bawah hello world ditulis lagi. Misalnya belajar desain web. Belajar HTML. Belajar HTML. Save. Di save selalu ketika ada perubahan di save ya. Save as. Setelah save as, coba masuk ke file yang tadi lagi. Belajar HTML. Oke. Save as. Kita save lagi. Oh iya, all file ya, jangan lupa ya, all file. Save as style-nya all file. Nah, save, kita save. Nah, kita running lagi. Kita running lagi. Oke, setelah di save, kita klik lagi yang latihan 1 tadi. Coba tampilannya kan seperti apa. Nah, tampilannya jadi seperti ini kalau tanpa paragraf. Jadi atau itu memberikan perintah bahwa
ini paragraf 1. Berikutnya saya pindahkan belajar ini ternyata nggak bagus ya kalau ada di sini. Kita pindahkan kedua, kita masuk ke paragraf kedua. Nah, gimana caranya kita kasihkan, kita beri perintah yang tadi H1 di sini. Oke, sedang di depannya selalu ketika ada pembuka dan dikasih penutup dengan slash. Nah, berikutnya saya pengen belajar HTML ini pindah ke bawah misalnya. Berarti harus kita kasih perintah lagi misalnya. Oke, belajar HTML-nya kita kasih perintah lagi untuk paragraf berikutnya. Oke, coba satu lagi Iqbal, satu kata lagi di bawahnya, jadi ada 3. Pakai satu juga, Bu. Masih Hasan boleh? Ini nanti ada di paragraf kedua kan? Oke, web design. Nah, setelah itu di save lagi, setiap apapun perubahan selalu save dan kembali lagi ke file yang tadi kalian buat dan kita klik lagi, coba hasilnya di. Nah, ini menandakan perbedaan tadi yang ditanyakan oleh Nadia ya untuk H1. Oke, Raden bertanya, Bu, saya yang keluar di Chrome-nya sesuai nama, sesuai sama apa yang diketik. Oke, Raden nanti boleh di ini kenapa Chrome-nya apa? Tulisan ketikannya tidak keluar ya. Coba dicek, mungkin Raden belum memberikan ini apa HTML penutupnya. Coba dicek lagi. Coba balik lagi ke ininya Iqbal. Edit. Seharusnya nggak masalah ya pakai text edit itu. Nggak apa-apa, Bu, biasanya. Biasanya nggak masalah. Coba saya Iqbal coba diketikkan di ini dong, perintah ini HTML ini dipindahkan ke chat. Nah ini biar nanti mahasiswa bisa ambil di. Oke. Text edit seharusnya tidak ada masalah ya. Nggak ada, Bu, biasanya. Seharusnya nggak ada masalah. Saya coba copy ya yang dari Iqbal ini. Saya coba copy pakai text edit saya. Kelewat banyak. Boleh langsung di copy aja, dicobain. Boleh langsung di copy. Boleh langsung di copy dan dicoba. Saya kasih ini latihan 1. Ini saya coba di download dulu di sini. Saya coba aja dulu pakai text edit saya, mana tahu memang benar nggak bisa. Saya coba. Seharusnya sih nggak ada masalah. Iqbal ditambahkan .html, siapa Iqbal? Bukan Iqbal. Raden, ditambahkan save-nya latihan 1.html. Coba dulu. Coba. File, save, .html, jangan .txt, tapi .html karena kita akan meminta dia agar bisa coba. Ada yang masih belum sukses? Ini latihan 1. Dan diharapkan satunya itu jangan dikasih spasi ya. HTML. Jangan dikasih spasi. Nah, terus nanti saya tampilkan saya deh. Oh, ini saya. Coba. Saya tampilkan di file saya. Ini harusnya sih sudah bisa ya. Saya coba lihatkan di yang pakai TXT ya. Mungkin ada berapa yang menggunakan TXT. Oke. Saya pandu sebentar ya, Raden ya, yang untuk TXT agak sedikit berbeda memang, tapi hampir pada dasarnya sama. Saya coba screen
Saya coba, ya, text edit. Nah, ini deh. Nah, ini saya coba ya. Kelihatan text edit saya? Text edit saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Notepad ya. Ini saya coba untuk yang pakai text edit ya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan text edit. Gunakan yang baru. Terus ini tadi file yang saya copy yang dari Iqbal ya. Saya copy. Ini saya kopikan ke sini. Terus saya save as. File. Save. Ini untuk yang pakai Mac ya. Kebetulan saya pakai Mac juga. Kasih nama latihan 1. Saya harapkan tidak memberikan spasi ya, sebenarnya nggak ada masalah dengan spasi, tapi ada beberapa kadang yang bermasalah, jadi sebaiknya kita tidak menggunakan spasi untuk penamaan. Nah, ini kebetulan saya simpan di file download sembarang dulu, tapi kalau kalian tadi simpan bikin folder pertemuan 1, kalian simpan di folder pertemuan 1. Save, ini jangan lupa kasih titik HTML. Nah, save. Nah, terus dia akan tanya kan, mau pakai TXT atau pakai HTML. Kita pilih use HTML, ya, use HTML. Setelah itu save. Oke. Kenapa ini? Sebenarnya biasanya sih nggak ada masalah ini. .html, oke. Save. Oh, sudah eksis. Saya ganti 2 deh, yang saya. Saya coba pakai yang ini. Oke, save. Nah, setelah itu saya kembali ke folder tempat saya menyimpan latihan ini nih ya, latihan 2 ya. Latihan 2. Coba. Ini kelihatan nggak file folder saya? File folder saya kelihatan? Enggak, Bu, masih di Masih screen. notepad. Masih Ya, notepad. masih di Notepad, Bu. Di notepad, bentar gimana cara mindahin ini? Di Notepad, Bu. Ke Kenapa share nggak screen bisa? lagi aja, Bu. Oke. Oke. Ini caranya. Oke. Oke. Nah, ini. Saya masuk ke Finder saya, namanya Finder ya. Kalau di Mac, itu namanya Finder. Share. Nah, ini keluar ya. Latihan, kalau tadi latihan Bu. 2 HTML Udah atau keluar, latihan Bu. 1 sama aja. Nah, ini kalau saya klik, nah dia akan langsung keluar nih. Ini saya new screen yang Chrome. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oke. Sukses semua ya, belajar? Ada yang belum sukses? Ibu. Alhamdulillah. Kalau sudah, berikutnya sama seperti urutannya sama seperti ini ya, sama persis. Jadi selalu pertama kali ketika pertemuan kedua, kalian bikin folder pertemuan kedua, atau nanti kasih latihan 1 atau latihan 2 dan 3, atau mau dimasukkan ke pertemuan 1 juga nggak apa-apa. Tapi kalian tahu posisinya di mana, dan jangan lupa menggunakan .html untuk memberi atau nge-save semua file yang akan kalian buatkan HTML-nya gitu. Itu sih ini sih sebenarnya untuk pertemuan. Terus tag berikutnya apalagi Iqbal yang akan di ini? Kita pertemuan Paragraf 2. mungkin, Bu. Oke, sebentar. Saya cek pertemuan 2 kita itu yang HTML pertemuan chapter 2 kita bahas tentang apa ya? Saya lupa sebentar. Saya lupa untuk yang pertemuan 2 kita pembahasan tentang link, membuat gambar dan link, Iqbal. Yang ketiga itu membuat heading dan list. Keempat, tabel. Pertemuan kelima buat box. Oh, udah mulai CSS ini minggu depan. Berarti hari ini aja Iqbal. Gambar sama link. Satu lagi heading dan list.
Heading dan list. Ya, oke, saya off dulu screen saya, silahkan. Berikutnya kalian bikin, bukan notepad yang baru, new notepad. Bentar, kenapa ini nggak mau off ya? Stop, oke, dah. Oke, berikutnya silakan Iqbal. Kalian buka notepad yang baru. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh notepad yang baru. Dan silakan berikutnya kita akan membuat latihan kedua, yaitu pembahasan tentang pembuatan ini ya, gambar. Gimana cara kita ingin menyisipkan gambar pada website kita. Selalu link dasarnya adalah seperti ini. Atau kalian boleh mengcopy dari yang sudah kalian buat tadi, ya. Ini teks dasar. Itu selalu ada HTML, buka, dan HTML tutup. Setelah HTML selalu ada head, terbuka, dan head tutup. Di mana di dalam head itu, di dalam kepala itu akan ada isi. Akan ada judul. Maaf, akan ada judul. Nah, setelah judul, nanti selalu ada isi seperti body. Dalam body itu selalu ada. Nah, ini untuk perintah kita ingin membuat gambar, yaitu image. Image SRC. Bisa dilihat ya? Nah, ini judulnya adalah latihan 2. Gambar. Kasih gambar aja, Iqbal. Oh, gambar aja, Bu. Ya, latihan 2 gambar. Biar tahu bahwa kita membuat latihan 2 gambar. Oke. Save, jangan lupa. Save dengan latihan 2 gambar. Gambar titik HTML. Oke, simpan di pertemuan 1 tadi, all files, save as type-nya, terus save. Nah, sekarang kita ingin inputkan gambar apa yang akan kita sisipkan di sini ya. Iya, Coba Bu. ini mau di running dulu atau nama filenya? Nyari dulu gambarnya dulu aja, Bu. Oke, gambarnya yang sederhana aja dulu. Nah, biar mudah. Gambar sederhana aja dulu. Nah, jadi untuk menyisipkan gambar itu kita mengcopy dulu aja gambar yang ada di Manapun komputer ya. kalian, ya. Nah, jadi kita di sini Kan di ganti dulu aja gambar. Terus kita balik lagi ke Notepad. Di Notepad ini untuk source-nya SRC itu kepanjangan dari search. Nah, kita tinggal dimasukin si nama gambarnya tadi. Nah, di sini kita saya nama gambarnya itu gambar.png kalau nggak salah. Kalau misalkan udah langsung aja di save. save. Nah, kalau udah bisa langsung dibuka di file folder yang kalian udah punya. Di sini yang latihan 2 gambar, bisa langsung diklik 2 kali. Nah, nanti otomatis kebuka di si browser kalian. Nah, ini Iqbal sudah menyisipkan gambar yang sudah diberi nama gambar. Jangan lupa file gambar yang akan kalian sisipkan itu harus ada di dalam file folder latihan yang kalian gunakan tadi. Sehingga dia akan kedetek ya. Ini salah satu gambar yang source-nya itu diambil dari gambar PNG yang sudah dibuatkan tadi. Ini untuk sintaks awal kita ingin menyisipkan gambar pada website. Ada yang belum sukses? Ada yang belum sukses? Sukses ya, alhamdulillah semua. Yang Raden belum sukses ya? Ini sepertinya yang Mac ini harus ada yang... Oh, Raden udah sukses? Yang Raden ini kayaknya harus latihan ada sintaks tertentu mungkin ya yang masih belum bisa ini. Nah, ini yang gambar sudah semua ya. Format save-nya boleh apapun sih, boleh PNG. Kalian harus lihat nanti di gambar kalian itu formatnya apa. Kalau misalnya PNG ya titiknya .png sesuai dengan file atau source atau file yang akan disisipkan. Kalau JPG ya JPG tulisnya gitu. Jadi kalau tidak sama namanya nanti dia nggak bisa dipanggil. Save-nya latihan 2 gambar aja.
latihan 2 gambar. Ini Iqbal boleh dikopikan aja di ini ke ini Boleh. Iqbal, dikopikan ke chat biar temennya yang masih kesulitan mengetikkan boleh bisa langsung mengetes, nanti bisa untuk latihan. Boleh ditambahin atribut ya, Bu? Atribut. Boleh tambahin. Jadi untuk Nah ini apa namanya? Panjang dan lebarnya. Misalkan 200 kalau mau pixel. kalau mau diberi ukuran ya, Saya langsung copy aja di chat ya kolom biar chat. diambil sama temennya. Di save di notepad-nya dan dikasih nama latihan 2 gambar gitu aja. Nah, setelah ini kita akan masuk ke latihan ketiga. Ya, nanti kalian belum sukses boleh latihan lagi nanti sendiri ya. Dengan kita ingin membuat link ya. Membuat link salah satu file atau link dari URL atau source lain masukkan ke website kita. Untuk Oke. link kita langsung copyin aja yang tadi. Di sini kita latihan 3 hyperlink. Nah, untuk link itu biasanya kita menggunakan tag A untuk si HTML. hyperlinknya. Oke. Nah, di si tag A itu isinya atributnya itu ada yang dinamakan dengan sebentar, Bu. Nah, ada yang dinamakan dengan href. Jadi href itu tujuan di mana kita mau si link ini bakal menunjukkan kemana. Nah, misalkan di sini kita mau balik lagi ke latihan 1 atau latihan 2, itu bebas. Untuk hrefnya kita isikan latihan 1.html. Nah, bisa dilihat kayak gini. Ini untuk isinya kita diisi pakai latihan 1. Kita langsung aja save latihan 3 strip hyperlink .html. Jangan lupa untuk save as type-nya dikasihnya all files. Terus kalau misalnya udah kita save. Nah, kalau Jadi udah format save-nya menggunakan all types ya. Ini lihat hyperlink ini untuk tag untuk kita bisa nge-link ke ini apa latihan yang tadi ya. Coba di save as. boleh. Save as. Coba kita lihat dia nge-link kemana. Dia akan keluar biasanya kalau link itu warnanya agak berbeda. Nah, kasih nama latihan 3 hyperlink. Jangan lupa dikasih HTML belakangnya dan untuk format save-nya all type. Selalu seperti itu. Nah, bila diklik yang hyperlink-nya, dia akan nge-link kemana nih? Udah nanti bakal tampilin Akan sini. keluar warnanya berubah ya. Ya, dia akan berubah warnanya biasanya biru. Misalnya kita suka klik kan link kemana-mana. Nah, ini kita klik coba. Nanti dia akan masuk ke latihan yang tadi. Nah, ini disebut dengan hyperlink. Itu perintahnya. Dan silakan dikopikan ke ini. Oke. Ini sama Iqbal mau dipindahkan perintahnya di ini apa di chat. Kalian boleh copy yang di chat ya. Agar kalian boleh. Nah, tadi Khalifah mau minta diulang katanya. Ulang step dimulai dari notepad-nya. Oh, yang ganti dari hyperlink. Sebenarnya ini udah sebenarnya udah di ini. Coba diulang lagi karena sekali lagi. Kalau misalkan Ini kita sebentar, berarti share screen Khalifah lagi. sebenarnya boleh save ada di chat ya. Kalau misalkan udah, bisa langsung aja. Tadi yang di chat di copy di file baru. Nah, ini udah di copy ya langsung. Atau misalkan mau diulang dari awal, kita mulai dari A, tag A, ref, mau misalkan ke latihan 1. 1.html. Jangan lupa tag penutupnya. Dan ini isinya.
Jadi href ini buat apa, Iqbal? Ref ini untuk tujuan si linknya untuk membuka file yang mana, dokumen apa yang mau kita buka. Nah, Bahkan di jadi sini kita bikin lagi ref untuk latihan 2. ini judulnya hyperlink nanti yang keluar. Nah, ini fungsi untuk kita nge-link itu adalah href. Href ini kita menyuruh nih sama notepad-nya, tolong dong linkkan gitu ya, latihan 1 ini ya ke dalam file dokumen kita. Nah, sama kita ingin ngelingkan yang latihan 2 yang kita buat tadi yang gambar itu ke dalam dokumen kita. Nah, coba ini kalau misalnya kalian save as, disamakan dengan file yang sudah kalian buat tadi ya. Kalau di save as, dikasih nama lagi, save as type-nya all files, nanti kasih nama latihan 3 hyperlink titik HTML, save. Udah di save. Nanti di save dia akan keluar latihan 1 dan latihan 2. Di Gimana kalau folder kita kita klik, langsung buka. nah langsung keluar. Dia akan nih, latihan 1, latihan 2. Nah, kalau pengen latihan 1, latihan 2-nya berurutan, berarti kita tadi tinggal menambahkan apa? Paragraf ya, Ya, Bu. yaitu Tinggal H1. ditambah. Coba ditambahkan paragraf ini apa? Iqbal. Tambahkan paragraf agar dia, nah, kasih H1 agar dia bisa menjadi bentuknya paragraf. Jadi kita tinggal urutannya. Nah, href ini sama ya, ketika ada buka, dia akan tutup. Oke. Tinggal di save. Langsung kita buka lagi di folder yang udah kita bikin di latihan 3. Nah, kalau misalkan udah, otomatis waktu kita buka, sininya udah langsung terurut ke bawah. Oke. Ada yang belum? Kalau tidak muncul kemungkinan Nadia mungkin ada salah pengetikan nama filenya. Dan coba lihat ini ya, sintaksnya di href ya, dan selalu ada href penutup /a-nya, jangan lupa. Nah, kalau linknya belum sukses muncul, berarti kemungkinan ada penulisan kesalahan pada nama ini. Jadi kalau misalnya tadi ngasih nama latihan 1.html, ya ketikan yang sama. Dan dikasih tanda ini ya, apostrof 2. Ya, nah, ini untuk menyatakan bahwa ini adalah nama latihannya. Ini yang paling mudah sih memang copy dari yang dikasih tadi sama ini ya, sama. Coba kasih lagi yang kedua kali, Iqbal, dikopikan lagi di forum chatnya. Nah, biar kalau misalnya menuliskannya sama, ya dia akan bisa sama. Jangan lupa kalau misalkan pakai spasi, pakai juga spasi di ref-nya. Kalau misalkan nggak usah pakai juga. Oke. Yang ketiga mungkin boleh masuk ke apa yang terakhir, Iqbal? Kita sampai 12.30 aja ya untuk pertemuan minggu ini. Yang ketiga kita boleh masuk ke bikin materi list, ya, list sama tapi lupa ya. Oke. Yang ketiga bikin list, heading dan list. Boleh dipandu dulu. Boleh. Sama Iqbal. Yang ketiga kita masuk ke heading. Heading ini adalah pemberian nama ya untuk kalau kita ingin memberi judul lah ya, seperti itu ya,
sama list itu berarti nanti dia akan bentuk kayak kayak A, B, C, D gitu. Pilihan tambahan lainnya. Nah, ini ada perintahnya. Heading itu OL sama LI. Ya, ini untuk perintah untuk heading. Dan UL itu untuk list ya. Kalau misalnya kita inginkan, tadi kita bikin latihan 1, latihan 2, latihan 3. Nah, itu kan belum ada format A, B, C, D atau tombol-tombolnya. Nah, ini perintah-perintah dasarnya. Kalian boleh cek dan masuk ke notepad baru, new notepad, dan ketikkan file yang ditampilkan yang ada di depan sini, tetap sama, HTML, ada forum head-nya, ada title-nya, body-nya, gitu ya. Dan ini untuk paragrafnya, kita selalu kasih, terus L, untuk perintah heading ya, dan Iya, Bu. LI ini untuk list-nya. Listnya. Jadi coba diketikkan. OL itu kepanjangannya dari ordered list. Saya bikin komen aja. Oke. Nah. Dan UL itu untuk unordered list. Nah, biasanya kalau OL itu untuk ordered list biasanya kayak 1, 2, 3, 4, 5 sampai sebagainya atau ABC. Terus kalau misalkan UL itu menggunakan simbol kayak bintang atau bulat kecil kayak gitu. Nah, misalkan di sini kita kasih dulu judul. Di sini untuk misalkan untuk makanan, dan di sini untuk barang. Nah, misalkan di sini kita punya makanan, taruh, kita copy aja yang ini, langsung paste di sini. Nah, untuk barangnya misalkan ada meja, atau kursi, dan komputer. Nah, di sini jadi si HTML ini kita bikin sebuah list. Di dalam list ini ada taruh, ciki, permen, dan di sini ada meja, kursi, dan komputer. Nah, di sini kita harus bisa ngebedain OL sama OL itu apa. Nah, untuk bisa kita lihat si hasilnya kayak gimana, kita save dulu. Nah, kita save sebagai latihan 4, heading dan list.html. Jangan lupa di save as type-nya kita kalau misalkan udah kita langsung save. Nah, kalau misalkan udah kita langsung balik lagi ke folder yang udah kita buat dan langsung cut. Nah, kalau misalkan udah kita bisa lihat di sini kalau misalkan listnya tuh berbeda. Jadi ada makanan dan barang. Nah, kayak yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalkan ordered list itu dari 1 sampai sekian, dan unordered list itu menggunakan simbol. Jadi seperti itu perbedaan dari ordered list dan unordered list. Source code-nya bakal saya bagiin di si kolom chat, bisa langsung di-copy-in aja. Nah, untuk komen ini, dia nggak akan ditampilkan pada saat kita membuka si file HTML-nya. Jadi komen ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita
membuat sebuah tanda. Jadi misalkan kita bikin sebuah file terus kita nggak mau lupa kalau misalkan kita bikin apa. Nah, biasanya itu menggunakan komen. Nggak ditulis pun nggak apa-apa sebenarnya kalau misalkan komen, bisa langsung hapus aja. Semuanya udah beres yang heading dan list ini? Ya. Nah, kalau udah ada tugas dari Ibu, tugasnya itu bikin sebuah halaman. Jadi halamannya kita bikin yang kayak tadi, ada gambar, ada hyperlink, sama juga bikin paragraf. Untuk paragrafnya kalian bebas bisa ambil dari mana aja. Misalkan kalian mau ambil dari internet pun nggak apa-apa untuk halamannya, untuk paragrafnya. Terus kalian bikin menunya kayak tadi ya, bikin pakai hyperlink. Hyperlink sebentar. Nah, untuk menunya tadi kayak gini, kalian bikin hyperlink. Misalkan untuk menu pertama kalian ambil bikin biodata, terus yang keduanya itu atau enggak cerita tentang saya, atau bebas kalian mau ngambil apa atau cerita yang lain. Nah, di situ sama untuk biodatanya kalian bisa masukkan paragraf, gambar, dan hyperlink untuk pindah ke halaman selanjutnya. Sekarang saya contohin dulu untuk pembuatan biodatanya kayak gimana. Misalkan saya bikin kayak gini ya. Nah, kalian di sini masukin gambar foto kalian atau biodata tentang karakter film atau siapapun yang mau kalian buat. Nah, saya nambahin di sini ada tag itu untuk sebuah paragraf. Atau enggak kalian bisa langsung bikin kayak tadi UL atau OL, kalian pilih salah satu. Nah, si UL ini kita kasih list untuk nama, tempat tanggal lahir, dan ya sebagainya. Misalkan saya kasih nama tempat tanggal lahir. Nah, untuk si ininya kayak gini aja untuk biodatanya. Terus di bawahnya kalian tambahin juga si hyperlink untuk pindah menu ke menu selanjutnya.
Untuk hyperlinknya kalian bisa ngebungkus pakai apa? OL atau enggak ini yang pakai OL itu pakai OL bebas itu pilihan kalian. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita gabungin semuanya untuk tugas. Di sini kayak yang udah dijelasin tadi, ada heading, ada gambar, terus ada list, dan juga ada hyperlink. Semuanya disatuin. Jadi di sini kalian bikin 2 halaman, yang pertama untuk biodata dan kedua untuk tentang saya. Nah, biodatanya, href-nya otomatis untuk si kehalaman ini sendiri. Dan untuk tentang saya, kalian bikin lagi folder tentang file tentang saya yang menceritakan tentang si biodata ini sendiri. Terus untuk si tugas ini bisa dikirimkan ke email saya, nanti saya kirimin di grup. Formatnya kalian bikin di RAR dengan nama RAR-nya npm underscore nama tugas 1. Nah, kayak gini. Untuk template HTML yang ini bakal saya kirimin di kolom chat. Nah, sudah saya kirim di chat. Saya juga bakal ngirimin si email saya di sini. Untuk emailnya kalian boleh ke sini. Kira-kira untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Iqbal ya. Sudah handle yang latihan ke-4 tadi ya. Itu tentang link dan tentang heading dan list ya. Jadi ini mungkin untuk latihan di rumah. Untuk latihan di rumah nanti tentang pembuatan biodata ya di sini ya. Nanti langsung kirim ke Kang Iqbal aja dengan format yang sudah ditentukan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh dibuka kelasnya? Ini mungkin boleh dikopikan, Iqbal? Sudah, Bu, udah di-copy. Oh, sudah dikopikan. Wah, tuh udah dikasih contoh dong, ini tinggal ngasih ini doang ya. Tinggal Dilengkapin yang aja ya. lanjutnya aja, Bu. Tinggal dilengkapin aja nama, alamatnya gitu ya. Terus ini apa? Biodatanya silakan mau diisi tentang nomor telepon jangan lupa. Nomor teleponnya, terus judul ini dong. Judul ditambahin judul atau nama websitenya gitu. Oh, di title-nya, Bu. Judul website tugasnya nanti apa, terus konten atau fokus kontennya tentang apa gitu. Oh, boleh. Untuk judul saya kasih biodata saya aja. Kalau misalkan kalian mau ngambil Tentang sport misalnya, iya. atau tentang ini boleh gitu ya. Jadi ini kembali lagi pada kalian nanti mau menggunakan websitenya untuk diisi konten apa gitu. Oke.
Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh dilanjut di grup ya. Mungkin kita bisa akhiri perkuliahan hari ini dengan pertama kita buka dulu semuanya, boleh? Ibu mau izin bertanya, Bu. Boleh sekarang boleh dibuka grupnya. Untuk terakhir pengumpulannya sampai Seluruh kapan, Bu? video dan mic-nya boleh dibuka, oke. Oke, mungkin 3 pertanyaan aja, nanti berikutnya kita save di itu ya. Coba lagi di ini. Coba lagi. Sebentar. Yang 5. Ada yang tanyakan apa? Mau ditanyakan, Bu. Boleh. Siapa namanya? Marcel, Bu. Oh ya, Marcel nanya apa, Marcel? Untuk terakhir pengumpulannya sampai kapan, Bu, itu? 1 minggu ini aja, di minggu terakhir. Nanti saya buka juga selain nanti dikirimkan ke Kang Iqbal ya, kirim juga nanti saya buatkan formatnya di kuliah online ya. Oh, Jadi iya, Bu. nanti Baik, Bu. boleh disisipkan sekalian karena nanti Kang Iqbal bantu koreksi juga untuk yang kelas ini. Ada kesulitan dengan web desainnya di awal tadi? Mudah kan belajar bikin web? Dia jadi web programming semua ini tuh. Web programmer semua ini. Front end developer. Ya, nanti berikutnya bisa jadi web programmer keseluruhan, ini masih jadi front end. Ada yang udah pernah belajar web programmer sebelumnya? Belum, Bu. Berapa orang yang udah? Siapa aja? Ketik dong. Yang sudah pernah belajar web programmer, saya ketik ya. Ketik di chat ya. Belajar web programmer sebelumnya. Boleh di chat ya. Oh, kok private sini? Jangan di private. Di off. Bentuknya zip boleh ya. Kalau RAR saya kadang suka agak kesulitan ini bukanya di Mac itu. Karena dia suka minta, kalau bisa zip deh, biar saya bisa buka. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sukses semua barusan yang ngoding? Sudah sukses semua? Tuh, udah yang langsung nampilin depannya. Chelsea tuh. Oke, ada Rika, Sudah, Bu. ada Kalila, ada Gumelar. Ini semester berapa ini? Manajemen? Semester berapa sekarang? Semester